Hei, saya ingin menyambut Anda di renungan hari ini, tetapi saya memiliki peringatan mendesak untuk Anda, dan Anda perlu melanjutkan dengan hati-hati. Dalam 1 Samuel 8, Alkitab mengatakan bahwa anak-anak Israel menginginkan seorang raja, dan mereka berbicara, dan Samuel berkata, "Tunggu, apakah kamu mengerti apa artinya ini?" Dia mencoba menjelaskan otoritas dan kekuasaan raja, dan mereka berkata, "Semua orang lain memiliki raja, kami juga ingin seorang raja." Tuhan berbicara kepada Samuel, mereka akan memiliki seorang raja. Tuhan berbicara kepada Samuel menemukan seorang raja. Kita temukan di 1 Samuel 9 di bab berikutnya, bahwa dia pergi dan menemukan Saul. Dan menurut deskripsi Saul yang diberikan Tuhan kepada Samuel, dia sangat tampan, dia sangat kuat, dia adalah seorang pria yang hebat sekali. Dan Tuhan berbicara kepadanya dan berkata, "Inilah orangnya." Tetapi ketika Samuel mendekati Saul, sangat menarik untuk mencatat respon Saul kepada Samuel. Dia berkata, "Dengar, aku seorang Benyamin. Aku lahir dan berasal dari suku yang sangat terkecil dari suku Benyamin. Jadi mengapa kamu memilihku? Aku sungguh tidak mengerti." Dan ada semangat kerendahan hati dalam dirinya. Dan itulah alasan dia memilihnya. Itulah alasan Tuhan berkata, "Inilah orangnya." Bukan kekuatannya, bukan kekuasaannya, bukan penampilannya, bukan begitu cara Tuhan menilai orang. Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati mereka. Dan dia melihat kerendahan hati di dalam hati Saul. Dan karena kerendahan hatinya, karena dia rendah hati, Tuhan mengangkatnya. Dan ini adalah prinsip besar dari kitab suci. Kamu merendahkan diri, Tuhan mengangkatmu. Kamu meninggikan diri dan Tuhan akan merendahkanmu. Itulah yang terjadi pada Saul. Jadi yang terjadi adalah Saul awalnya rendah hati, tetapi kita menemukan saat dia menjalani hidup dan dia melihat kekuasaan, dia melihat otoritas yang dia miliki, kemudian dia menjadi sombong dalam hatinya dan Tuhan harus merendahkannya. Saya telah melihat ini terjadi pada orang Kristen. Saya melihat ini dan terjadi dengan gereja-gereja, denominasi-denominasi, dan negara-negara. Dan izinkan saya mengatakan, saya telah melihatnya terjadi di hati saya sendiri. Ketika Anda berjalan dengan kerendahan hati, Tuhan mengangkat Anda. Tuhan melakukan hal-hal besar dan perkasa, kuasanya, kemuliaannya ditampilkan. Tetapi kemudian ketika Anda mulai berpikir, lihat siapa saya, lihat apa yang telah saya capai, lihat apa yang bisa saya lakukan, lihat apa yang telah kita lakukan, saat itulah Anda dalam masalah. Itulah peringatan mendesak. Saat Anda mulai berpikir bahwa Anda sangat hebat, bahwa Anda baik, bahwa Anda seseorang, bahwa Anda sesuatu, bahwa gereja kita lebih baik, bangsa kita lebih baik, orang-orang kita lebih baik, saat Anda mulai berpikir seperti itu, Anda menuju kehancuran. Kesombongan selalu mendahului kejatuhan. Itu terjadi pada Saul dan itu akan terjadi padamu, percayalah. Yesus berkata itu terjadi. Jadi rendah dirimu, jalanlah rendah hati. Kamu datang kepada Kristus membutuhkannya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu membutuhkannya. Berjalanlah dalam kerendahan hati yang sama hari ini. Kamu tahu, banyak orang membahas kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan besar, namun kekuatan Tuhan diberikan kepada hati yang rendah hati, bukan kepada orang yang bilang, "Saya punya kekuatan." Tidak, kepada orang yang bilang, "Tuhan, saya membutuhkanmu. Tanpa kamu, aku tidak bisa melakukan apa-apa." Ketika kita datang dengan semangat kerendahan hati, dia akan melakukan hal besar dalam diri kita. Rendahkan dirimu dan dia akan meninggikanmu. Jangan meninggikan diri atau kamu akan direndahkan. Rendahkan dirimu sekarang, hari ini. Itu adalah peringatan mendesak.